Nah, nanti kita gunakan spidol 3 warna ya. Spidol merah ini untuk hubungan yang tidak harmonis atau konflik, bertentangan. Nanti kita pakai spidol merah. Hubungan yang harmonis atau sudah terjalin komunikasi, sudah terjalin kerjasama, kita pakai yang hijau. Nah, yang biru ini hubungan yang nggak jelas, hubungan tanpa status. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang pinaringan berkah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sholata ridho wardo an ashabihi ridho arido. Ketemu lagi teman-teman di channel YouTube Ridwan Jogja. Gimana kabarnya? Semoga di awal pekan ini dalam kondisi yang sehat walafiat. Ini masih era pandemi, tapi alhamdulillah di berbagai rumah sakit rasio dari tempat tidur itu mulai berkurang, sehingga ada harapan ya, ada optimisme, insya Allah pandemi ini semakin bisa teratasi dengan baik. Nah, saya mendapat banyak sekali request dari subscriber untuk membahas tentang kemenangan, bukan kemenangan sebenarnya ya, karena nggak ada peperangan yang berarti, tetapi transisi ya, perpindahan kekuasaan dari pemerintahan Afghanistan sebelumnya dipimpin oleh Ashraf Ghani dan sekarang dipimpin oleh Taliban. Saya mohon maaf banget karena belum bisa membuat video sebelumnya. 1 minggu ke belakang memang banyak sekali yang harus kami lakukan, ada seminar internal, diskusi internal, juga melayani beberapa teman-teman media, Metro TV, Kompas TV, dan beberapa televisi yang lain untuk membahas tema yang sama. Nah, pagi ini tentu kita akan kupas secara santai tapi mendalam tentang bagaimana prospek hubungan Indonesia dan pemerintahan Taliban. Jadi, masa depan hubungan Indonesia dan Afghanistan pasca Taliban menang. Ini yang lebih fokus. Jadi kita mikirnya jauh ke depan. Kalau teman-teman mencari referensi sejarah tentang siapa itu Taliban, kapan dia berdiri, kemudian bagaimana sejarahnya Taliban di Afghanistan, ada banyak sekali channel yang sudah membahas itu teman-teman. Dan Anda bisa pilih gitu, ada banyak sejarawan ataupun ahli-ahli sejarah yang sudah mengupasnya dengan sangat baik. Jadi kali ini dalam disiplin analisa intelijen kita berpikir what's next. Apa yang akan terjadi selanjutnya. Jangan lupa, orang intelijen itu selalu berpikir jauh ke masa depan. Jadi, kalau dalam bahasa kita foresight ya, meramalkan kabut masa depan gitu. Kira-kira what's next? Apa yang akan kemudian terjadi? Kalau kita membahas masa lalu, itu ranahnya teman-teman sejarawan. Nah, teman-teman, saya akan membahasnya dengan sebuah ilustrasi di kertas ini nanti. Termasuk kita coba menggambarkan peta geopolitik yang terjadi di sekitar Afghanistan. Ini penting karena kalau kita ingin meramalkan hubungan sebuah negara, antar negara, kita tidak mungkin hanya membahas 2 negara itu. Jadi kita harus melihat circumstances, suasana sekitarnya, kemudian geopolitik internasional yang menaungi hubungan itu. Ya, kita akan gunakan 3 spidol ini. Spidol yang merah ini nanti akan sebagai simbol bahwa hubungannya tidak harmonis, ya, hubungannya itu konflik, ya tidak ideal lah, hubungan tidak ideal. Kemudian untuk yang hijau ini adalah hubungan yang sudah terjalin komunikasinya, relatif baik dan relatif dinamis. Nah, sementara yang biru ini adalah nggak jelas gitu, atau hubungan tanpa status ya kan. Yang biru ini nanti akan menjadi simbol itu. Baik, kita akan coba dari sini ya. Kita mulai, ini pada beberapa negara teman-teman. Ini Taliban dalam artian maksud saya ini Afghanistan sekarang ya kan, tapi kita tulis Taliban karena dia
pemimpinnya kan, pemimpin rezimnya sekarang adalah Taliban. Di sini kita masukkan faktor ISIS ya. Karena ISIS bagaimanapun juga dia organisasi teror yang juga punya role sangat penting dalam kajian keamanan internasional. Di sini kita masukkan Al-Qaeda juga ya. Kemudian kita masukkan negara Qatar. Qatar ini adalah salah satu negara yang dalam beberapa bulan sebelum pengambil alihan rezim menjadi base camp para pimpinan Taliban. Ya, mereka melakukan diplomasi dari Qatar, termasuk Mullah Baradar. Kemudian kita di sini ada Arab Saudi sebagai salah satu negara sangat strategis di Timur Tengah. Kemudian Indonesia adalah kita, dan di sini ada dua adidaya, China dan Amerika Serikat. Ya, oke, mari kita petakan secara pelan-pelan satu persatu. Kita lihat dulu hubungan Taliban dengan ISIS, ya, Taliban dengan ISIS. Selama ini hubungan mereka tidak baik karena banyak sekali kasus di beberapa provinsi di Afghanistan terjadi tembak-menembak saling bunuh antara sel ISIS Afghanistan. Jadi ISIS ini punya cabang nih di Afghanistan, namanya sel ISIS Khorasan. Jadi ISIS ini menyebut Afghanistan itu Khorasan. Nah, mereka ingin menghidupkan salah satu hadis lama gitu ya, bahwa pada suatu ketika nanti akan ada muncul pasukan Panji Hitam dari Khorasan yang akan membawa kemenangan melawan Dajjal. Nah, ini tafsirnya kemudian dipakai ISIS menyebut Afghanistan itu sebagai Khorasan. Selama ini hubungan mereka nggak harmonis, jadi kita kasih label merah, ya kan, merah, karena ini konflik nih hubungannya nih. Ya, kita ini data per hari ini ya, per hari ini mereka konflik. Tentu ISIS dan Al-Qaeda ya super konflik karena mereka ini dua institusi yang sangat berlawanan ya, antara ISIS dan Al-Qaeda. ISIS muncul karena perlawanan, dalam tanda petik juga perlawanan kepemimpinan Al-Qaeda. Nah, kapan-kapan penjelasan tentang bagaimana bedanya ISIS dan Al-Qaeda next time. Nah, tadi saya sampaikan hubungan antara Taliban dengan Qatar selama mungkin sekitar 3 bulan terakhir ya, sebelum kepemimpinan berganti, itu sangat harmonis karena Qatar menjadi salah satu tempat Taliban melakukan diplomasi ke negara-negara lain. Jadi kita bisa masukkan di sini hijau, ya kan, hijau. Nah, kemudian bagaimana Taliban dengan Al-Qaeda? Nah, ini menarik karena beberapa pernyataan mereka di media, Taliban mengatakan dia nggak akan melindungi Al-Qaeda. Jangan lupa tahun 2001 invasi Amerika Serikat ke Afghanistan dengan alasan Al-Qaeda dilindungi oleh rezim Taliban. Ingat ya, George Bush waktu itu, George Bush Junior waktu itu mengatakan karena ada serangan teror 11 September dilakukan oleh sel Osama bin Laden dikomandoi dari Afghanistan, maka invasi terjadi. Amerika kemudian menyerbu Afghanistan. Nah, saat itu Al-Qaeda dilindungi Taliban. Tapi hari ini kita nggak tahu nih. Kita nggak tahu, walaupun ada yang disebut dengan Haqqani Network. Jadi ada salah satu tokoh Muhammad Haqqani, Jalaluddin Haqqani dan Muhammad Haqqani yang ini figur sentral Al-Qaeda di Afghanistan yang dibebaskan dari penjara. Karena itu saya nggak berani kasih merah, nggak berani juga kasih hijau. Jadi kita kasih biru, ya kan? Kita kasih biru, ini hubungan nggak jelas ya. Belum jelas atau hubungan tanpa status lah. Sampai hari ini setidaknya belum ada kelihatan konflik, belum ada kelihatan harmonis. Jadi kita kasih biru dulu, boleh ya? Oke, sekarang kita ke atas. Jelas ke Amerika Serikat, kemenangan Taliban jelas pukulan berat bagi mereka ya. Walaupun ada yang berargumen, wah ini kan sebenarnya sengaja gitu. Ada salah satu analis mengatakan ini operasi intelijen Amerika Serikat supaya Afghanistan ini nggak damai-damai, bergolak terus sehingga war on terror itu terus berlangsung. Gitu. Kalau kemudian Afghanistan ini dipimpin oleh rezim yang damai, maka Amerika nggak punya proyek lagi gitu. Makanya biarin aja Amerika pergi, biar mereka dikuasai Taliban, ribut lagi. Nah, nanti ada proyek lagi. Itu salah satu analis ada yang mengatakan begitu di Washington. Tapi ya kita nggak bisa percaya begitu aja ya. Kalau pernyataan-pernyataan terbukanya Joe Biden ya ini urusan internal Afghanistan gitu. Tapi boleh ya kita kasih merah ya.
jelas hubungannya kurang harmonis. Oke, berikutnya Taliban dengan China. Banyak di berita kita tahu ada pertemuan-pertemuan antara delegasi Taliban dengan pemerintahan Beijing. Salah satu kepentingan mereka adalah menjaga supaya Xinjiang Uighur itu tetap menjadi wilayah damai di Tiongkok. Kita tahu Xinjiang adalah salah satu region yang berbatasan dengan Afghanistan. Nah, China, Beijing kayaknya sangat khawatir ketika Taliban nanti memberikan support kepada pemberontak di Xinjiang. Karena itu, wah, daripada lu kasih bantuan buat musuh gue bantu lu, kan gitu, secara sederhananya. Maka kita bisa pakai di sini sementara ya, sementara hijau. Taliban dengan China sementara hijau. Lagi-lagi teman-teman, ini sangat subjektif saya. Jadi monggo buat yang nggak setuju tulis di kolom komentar ya. Wah mas, jangan hijau atau kok biru, kok merah. Nah, tulis di kolom komentar. Aku malah seneng kalau kemudian kita nanti diskusi. Nah, Taliban dengan Arab Saudi bagaimana? Tentu kita bicara proxy war ya. Temennya musuhmu adalah musuhku, kan gitu. Temennya musuh adalah musuh juga. Temennya Qatar, maka Saudi nggak suka dong. Karena Saudi ini bermusuhan dalam tanda petik nih dengan Qatar sampai hari ini. Nah, karena itu kita bisa kasih sementara, kita kasih merah. Taliban dengan Arab Saudi kita kasih merah. Oke. Nah, sekarang permasalahannya yang menjadi pertanyaan video kita hari ini adalah bagaimana masa depan Taliban dengan Indonesia? Kita tahu beberapa waktu yang lalu delegasi Taliban bahkan dipimpin langsung oleh Mullah Baradar ke Indonesia, diterima oleh mantan wakil presiden Pak Yusuf Kala, bahkan silaturahmi ke beberapa ormas. Artinya secara non formal hubungan sudah terbentuk antara orang-orang di dua negara itu. Tetapi secara diplomatik Indonesia kemarin Bu Menlu menarik staf dan WNI kita dari Kabul dengan operasi super senyap dari TNI Angkatan Udara dan bisa dievakuasi di Indonesia, dan sekarang operasi KBRI Kabul dikendalikan dari Pakistan. Ini menurut saya sebuah sinyal bahwa Indonesia secara diplomasi sangat berhati-hati melihat perkembangan dinamika pemerintahan Taliban. Jadi teman-teman, mohon maaf kalau mengecewakan Anda, tapi bagi saya masa depan kita masih biru. Kasih tanda tanya ya. Oke, jadi menurut saya masa depan Taliban dengan Indonesia masih tanda tanya. Kita nggak bisa menyebutnya hijau, kita nggak bisa menyebutnya merah. Kita lihat perkembangannya selama beberapa bulan ke depan. Nah, ada kekhawatiran bahwa Taliban nanti akan menginspirasi gerakan-gerakan teror di Indonesia. Ya, kekhawatiran boleh-boleh aja, tetapi ketakutan berlebihan menurut saya ya nggak usah. Toh bagaimanapun juga operasi kontra teror di Indonesia juga masih berjalan. Kemarin bahkan ada 50-an lebih ya, kalau nggak salah 53 tersangka teror yang ditangkap oleh Densus 88 menjelang 17 Agustus kemarin oleh Densus. Jadi saya kira tidak perlu juga terlalu resah gitu. Bahwa kemudian ada yang memuja-muja, simpati, ya namanya orang kan beda-beda teman-teman. Ada yang kemudian menaruh simpati. Kalau kemudian hanya sekedar menaruh simpati sih menurut saya sih wajar ya. Apalagi kita juga kita belum melihat ada sebuah gerakan real yang kemudian ingin dalam tanda petik mengadopsi, mengcopy paste gaya pemerintahan Taliban di Indonesia. Mau siapa sih gitu? Toh partai-partai politik Islam di Indonesia juga semuanya komitmen dan konsekuen dengan ideologi Pancasila. Jadi mohon maaf, saya tidak terlalu cemas sebenarnya dengan kemenangan Taliban pengaruhnya bagi gerakan teror di Indonesia. Tetapi tentu kewaspadaan tetap harus ditingkatkan. Misalnya, mungkin nggak nanti orang Indonesia kemudian simpati dengan Al-Qaeda. Di Indonesia kan selnya namanya JI ya. Kemudian mereka latihan di Afghanistan. Bisa saja. Gitu loh. Mereka kemudian berangkat ke sana, belajar merakit senjata, belajar menembak dan seterusnya, terus balik lagi, mungkin saja. Tetapi kan
ini masih belum jelas nih hubungannya nanti bagaimana, apakah secara diplomatik kita mau mengakui atau belum. Ini kan masih kita tunggulah perkembangannya, dan terlalu dini kalau mau kita simpulkan. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat, menjadi salah satu pengetahuan kita bersama. Mohon maaf kalau tidak berkenan, ini namanya juga sharing ide, sharing pemikiran. Kalau Anda punya komentar, taruh di kolom komentar. Itu akan sangat saya appreciate, karena itu akan menaikkan engagement video ini. Oke teman-teman, salam terbaik buat orang-orang yang Anda sayangi. Matur nuwun, salam intelijen.